UI, Dr. Kitchen akan membawakan Future of COVID After Pandemic. Ya, sejauh sekalian kita tahu bahwa sejak 2 tahun ini masalah yang terbesar global tentang healthcare adalah tentang COVID-19. Ya. Beberapa pertanyaan yang terakhir ini pada setelah 2 tahun terjadinya COVID ini, pandemi ini, pertanyaan yang paling banyak diajukan adalah prediksi kapan berakhirnya pandemi ini. Yang kedua adalah apakah akan terjadi endemik, ya, dalam arti pada level tertentu tetap terjadi ongoing transmission dan sebagainya, dan bagaimana kelanjutannya setelah vaksinasi ini, ya, bagaimana bila terjadi infeksi setelah vaksinasi. Nah, untuk itu Dr. Kitchen akan membawakan lecture-nya dengan judul Future of COVID After Pandemic. Silakan Dr. Kitchen, waktunya 25 menit. Dr. Kitchen ini sahabat saya dari UI, ya. Selamat, Dr. Kitchen. Dr. Andi Farudin yang sudah menjadi moderator. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada PBID dan juga atas undangannya, suatu kehormatan bagi saya untuk bisa berbicara di forum ini. Para guru besar, senior, dan sejawat sekalian, izinkan saya untuk share screen. Semoga sudah terlihat dan semoga sudah terlihat dan suara saya bisa terdengar, Dr. Andi. Ya. Silakan Dr. Kitchen. Ya, terima kasih. Silakan. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Andi, membicarakan mengenai future ya, atau gimana pandemi ini ya ke depan dan bagaimana kelanjutan dari pandemi ini, apakah menjadi endemik ya, itu menjadi suatu topik yang sangat menarik ya. Nah, kita tahu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memprediksikan ya, apakah nanti pandemi ini setelah tahun 2022 ini, pada tahun ini akan berakhir ya, menjadi endemik, ataukah akan terjadi lagi peningkatan kasus lagi ya, sehingga terjadi endemik kembali ya. Nah, kita saat ini berada di persimpangan jalan ya. Setelah 2 tahun ya, kita tahu kita bergulat dengan COVID ya, sejak tahun 2019 ya, COVID itu diidentifikasi di China ya, kemudian WHO menetapkan mulai Maret itu kita masuk dalam fase pandemik. Nah, ini kita berada di persimpangan. Jadi apakah kita akan masuk ke fase endemik ataukah akan terjadi lagi fase-fase pandemik berikutnya. Jadi kalau kita lihat ya, per tanggal 25 ini saya ambil data yang terakhir dari WHO ya, dashboard WHO, ini kasus di seluruh dunia mencapai angka 430 juta kasus ya. Jadi hampir 500 juta kasus ya. Tapi kalau kita bandingkan sebenarnya kasus COVID ini dengan populasi seluruh dunia ya, yaitu 7 miliar lebih, ini sebenarnya baru sekitar 5-6% ya. Jadi di bawah 10% populasi yang sudah terinfeksi ya. Jadi bisa dikatakan 90% lebih sebenarnya populasi ini belum terinfeksi oleh COVID ya. Nah, jadi kita tahu bahwa populasi yang belum terinfeksi ini adalah populasi yang rentan ya, di mana kalau COVID ini menyebar ke wilayah tersebut, ini bisa terjadi lagi suatu peningkatan kasus di wilayah-wilayah yang belum kebal. Nah, sehingga dengan demikian bahwa vaksinasi ini menjadi sangat penting ya, untuk bisa kita menyetop pandemi ini mencapai apa yang dikatakan suatu herd immunity ya. Maka dari itu bahwa vaksinasi saat ini digalakan ya oleh WHO, dan hampir 10 miliar dosis vaksin sudah didistribusikan dan digunakan ya. Ini jadi sekitar mungkin kalau 2 kali kita katakan 25 miliar populasi ini sudah divaksinasi. Tapi memang sayangnya bahwa vaksinasi ini tidak merata ya di seluruh dunia. Ada wilayah-wilayah yang vaksinasinya cakupannya tinggi, tapi juga ada vaksinasi yang wilayah-wilayahnya cakupannya rendah ya, seperti di Afrika. Nah, kita tahu kalau kondisi tidak merata seperti ini, di wilayah-wilayah yang rentan seperti ini akan terjadi infeksi yang tinggi ya. Nah, infeksi yang tinggi ini akan memungkinkan bahwa virus itu mengalami mutasi. Chance untuk mengalami mutasi ini akan meningkat kembali, yang seperti yang terjadi untuk
strain daripada Omicron ya di Afrika ya. Nah, ini kemudian akan menyebar kembali ke wilayah-wilayah yang sudah divaksinasi, di mana kita tahu bahwa strain yang bermutasi ini kemungkinan juga bisa lolos ya atau breakthrough terhadap vaksinasi ya. Jadi kalau kita lihat sendiri di Indonesia, situasinya juga demikian ya. Kita yang terinfeksi sendiri juga masih sekitar 5% ya, di bawah angka 10%, dan 95% populasi kita juga belum pernah terinfeksi ya. Kalaupun ini mungkin pencatatan kita memang ataupun orang yang dites ini lebih sedikit ya daripada yang tercatat, paling tidak mungkin 2 kali yang lebih tinggi, masih sekitar 10% ya. Nah, kemudian juga vaksinasi ini juga kita kejar ya untuk mencapai cakupan. Sebenarnya angka herd immunity adalah 80%, tapi pemerintah mencapai target 70% untuk 2 kali imunisasi ya. Dari sisi kematian ya, kematian ini sebenarnya untuk COVID-19 ini relatif rendah ya, itu angkanya antara 2-3%. Tetapi karena jumlah kasus yang sangat tinggi ya, dan juga ya dengan angka 2% ini, jadi angka mutlaknya juga akan sangat banyak ya, itu mencapai angka 147.000 ya. Jadi kalau kita lihat angka sedemikian itu menjadi angka yang sangat tinggi untuk sisi dari jumlah mutlak dari suatu kematian ya. Sehingga sangat penting untuk kita ya setelah 2 tahun ini COVID berjalan ya, kita harus segera mencapai kondisi herd immunity sehingga pandemi ini bisa berakhir dan kita masuk ke dalam fase endemik ya. Kalau kita lihat distribusi daripada kasus di tiap benua juga berbeda-beda ya. Kalau kita lihat yang tercatat paling tinggi itu di Eropa dan Amerika. Tetapi di wilayah Asia Tenggara dan juga negara-negara berkembang seperti di Asia Tengah ataupun Afrika, jumlahnya itu tercatat sedikit ya. Nah, ini mungkin juga bukan karena jumlahnya sedikit, tapi karena jumlah populasi atau orang-orang yang dites untuk COVID ini juga sangat sedikit, sehingga tercatat sangat rendah ya. Nah, tapi kalau kita lihat memang perjalanan COVID dari awal ini bergelombang ya. Jadi ada negara-negara yang mencapai 5 gelombang, tapi di negara kita ini mencapai 3 gelombang ya. Nah, terakhir dengan adanya Omicron ya, di bulan Desember ini terjadi kembali peningkatan kasus ya. Demikian juga yang kita alami di kita pada bulan Januari ya, tahun 2022 ya. Nah, ini yang akibat daripada terjadinya mutasi. Jadi kalau kita mereview kembali ya, virus COVID ini adalah kita kenal adalah virus coronavirus atau SARS-CoV-2. Ini sebenarnya virus RNA ya, di mana struktur virus ini di permukaannya terdapat glikoprotein yang disebut dengan spike protein. Nah, peran daripada spike protein ini sebenarnya dia yang berperan sangat penting untuk menempel ya pada sel melalui reseptornya yaitu S2 ya atau S2 ini untuk masuk atau menginfeksi pada sel ya. Nah, mutasi pada spike protein ini sangat menentukan ya. Kita lihat bahwa terjadinya mutasi pada spike protein ini memungkinkan virus ini menjadi lebih efektif untuk menginfeksi ya pada reseptornya ya. Seperti yang terjadi pada Omicron, bahwa mutasi yang terjadi pada Omicron itu cukup banyak ya, mencapai 30 site ya, sehingga Omicron ini bisa lolos ya dengan berubahnya spike protein ini dari vaksinasi ya, dari antibodi, dan memungkinkan ini menginfeksi kembali orang-orang yang sudah diimunisasi. Nah, kalau kita lihat ya bahwa sebenarnya SARS-CoV-2 ini sebenarnya satu keluarga dengan SARS ya, yang menginfeksi atau menimbulkan pandemi pada tahun 2002 dan juga MERS coronavirus ya. Nah, kita tahu bahwa waktu itu tahun 2002 cepat sekali ya, dalam waktu 2 tahun SARS dan MERS ini tidak meluas kembali dan akhirnya hilang ya. Ini kemungkinan disebabkan karena mutasi yang melemahkan virus ini sehingga daya untuk menginfeksinya itu menurun ya. Nah, kemudian juga perbedaan dengan SARS dan MERS adalah di sisi kematian, bahwa SARS menimbulkan mortalitas yang lebih tinggi sebenarnya 10%, tetapi dari sisi angka mutlak kematian lebih kecil karena cakupan atau luasnya daripada pandemi tidak seluas dari pandemi yang saat ini. Nah, kalau kita lihat dari sisi penularan ya, memang bahwa SARS-CoV-2 atau COVID ini sebenarnya berasal dari hewan, yaitu hewan kelawar ya. Nah, di samping daripada kelawar, memang diindikasikan ada juga reservoir ya pada hewan mamalia ya, yaitu roden ya, juga hewan peliharaan ya. Nah, apa implikasinya dengan adanya reservoir pada mamalia? Bahwa
penyakit-penyakit yang memiliki reservoir ini, selain terjadinya transmisi dari manusia ke manusia, reservoir ini bisa menyimpan virus ini lebih lama, ya. Karena umumnya pada mamalia atau pada kelawar ini tidak menimbulkan gejala, ya. Nah, sehingga nantinya kalau seseorang atau pada manusia ini kasusnya sudah menurun, penularan dari hewan terhadap manusia ini sangat mungkin masih bisa terjadi. Nah, untuk itu kita memang harus hati-hati. Umumnya penyakit-penyakit dari sisi infeksi yang memiliki reservoir ini akan menjadi penyakit yang endemik, ya, karena dari situ akan terjadi penularan kembali dari hewan ke manusia. Penularan dari manusia ke manusia kita tahu terutama adalah melewati droplet, ya. Droplet itu adalah semburan dari pernapasan yang menular dari jarak yang dekat, ya, yaitu di bawah jarak 2 meter, ya. Nah, ini yang penularan yang paling utama daripada COVID, ya. Nah, tapi di samping daripada droplet, tentu saja aerosol ini jaraknya bisa mencapai lebih jauh, hanya menular pada kondisi tertentu, ya. Misalnya pada ruang tertutup, ruang yang lembab, dan kemudian juga formit. Formit itu adalah menempelnya droplet pada benda-benda di mana virus itu bertahan lebih lama dan lewat benda-benda ini bisa menular kembali ke orang lain. Kita tahu bahwa port d'entrée daripada infeksi daripada COVID adalah di saluran pernapasan, di mana infeksi sangat bergantung daripada jumlah virus yang berada dalam droplet. Dan kedua juga, transmisi itu bergantung daripada daya tahan tubuh seseorang, yaitu sistem imun, ya, di mana sistem imun yang baik akan menurunkan terjadinya infeksi, ya, pada seseorang yang terpapar. Nah, kalau lihat dari daya infeksi daripada COVID, ini digambarkan dengan R0, ya, yaitu daya untuk menginfeksi. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan virus-virus lain, sebenarnya COVID ini tidak terlalu tinggi, ya. Indeksnya antara 2 sampai 2,5. Ya, di China bisa mengukur sampai 3,5 memang. Kalau dibandingkan misalnya dengan campak, ini sebenarnya campak jauh lebih tinggi, ya, mencapai angka 18, ya. Dan juga parotitis mencapai angka 4, ya. Pada SARS juga mencapai angka 10 dan SARS angka 4. Jadi kalau dilihat daripada bagaimana virus ini menular, ya, ini sebenarnya tidak terlalu tinggi. Tetapi karena kontak manusia yang dekat, ya, kemudian jumlah penderita yang banyak, di samping itu juga adanya, ya, perjalanan dari manusia dari tempat satu ke tempat yang lain yang begitu tinggi, ini menyebabkan COVID ini menyebar begitu cepat dan jumlah penderitanya menjadi lebih banyak. Ya. Sebenarnya daya penularan itu bergantung daripada seberapa transmisi daripada dari suatu kontak, kemudian lama daripada kontak, ya, dan juga seberapa seseorang yang memiliki virus ini, virusnya bisa bertahan lama di dalam tubuh seseorang. Jadi semakin banyak orang yang terinfeksi, semakin lama virus itu bertahan dalam tubuh, ini infeksinya ataupun transmisinya akan tinggi dibandingkan dengan penyakit-penyakit virus yang lainnya. Mengenai gejala, ya, perbedaan daripada coronavirus dan kemampuan virus untuk menginfeksi saluran nafas bagian bawah, ya. Kalau pada influenza kita terutama menghadapi infeksi di saluran nafas bagian atas, ya, sebenarnya seperti pilek, batuk, demam, ya, dan nyeri-nyeri otot. Ya. Tetapi ketika virus ini mampu, ya, untuk menginfeksi atau menempel masuk ke dalam paru, ya, menimbulkan gejala-gejala pada saluran nafas bawah. Nah, ini yang menimbulkan kondisi berat dan juga kondisi yang berpotensi menjadi kritis dan kematian. Ya. Jadi kalau kita lihat antara influenza ataupun virus untuk menginfeksi seperti Delta, ya, di mana cukup tinggi, ya, pada COVID ini, SARS-CoV ini menginfeksi pada paru. Kita lihat tentu saja kita lihat angka hospitalisasinya menjadi meningkat, ya, dan juga angka kematiannya juga begitu tinggi, ya, pada kita alami pada gelombang kedua. Tetapi pada Omikron kita lihat bahwa Omikron ini
kemampuan afinitasnya terhadap alveol itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan Delta. Sehingga pada Omikron umumnya menimbulkan gejala-gejala yang lebih ringan dibandingkan dengan Delta. Ya. Ini yang kenapa bahwa pada Omikron ini lebih sedikit ya menimbulkan gejala pada saluran nafas bagian bawah. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa ada kasus-kasus ya di mana seseorang yang memiliki komorbid, seseorang yang memiliki kerentanan, Omikron tetap juga akan menginfeksi saluran nafas bagian bawah. Tapi kalau kita lihat dari tren yang kita alami pada mulai Januari ini, angka hospitalisasinya tentu saja lebih rendah dibandingkan dengan periode gelombang kedua yang kita alami pada Delta. Di samping itu, memang ada 20% daripada populasi ya yang terinfeksi itu ini menjadi infeksi yang sifatnya asimptomatik. Ya. Nah, itu pada wild type. Ya. Tetapi pada Omikron ini diteliti bahwa di Afrika Selatan hampir 30% yang mengalami asimptomatik. Ya. Nah, populasi yang mengalami infeksi yang asimptomatik ini atau dikatakan sebagai OTG ini berperan sangat penting dalam transmisi ya. Karena orang-orang yang tidak bergejala ini merasa sehat, tidak diperiksa, tetapi menyebarkan atau bisa menularkan pada lingkungan sekitarnya, dan ini yang berhubungan dengan peningkatan daripada kasus dan transmisi. Dari sisi perjalanan penyakit, ya, kita lihat bahwa pada COVID ini kita bagi dalam fase di minggu-minggu, dari minggu pertama, kedua, dan ketiga. Pada minggu-minggu pertama, ya, itu adalah fase virus di mana umumnya gejala konstitusinya hampir sama seperti influenza. Nah, justru pada minggu kedua, di mana sejak hari ke-7, ya, mulai hari ke-7, itu akan terjadi gejala pada saluran pernapasan bagian bawah. Nah, inilah yang sangat berbahaya pada COVID yang berat ini, ya, bahwa seseorang akan mengalami sesak napas dan kondisinya akan makin berat hingga mencapai kondisi ARDS ya ataupun sepsis. Ya. Pada minggu ketiga justru di sini akan terjadi gangguan keterlibatan multi organ yang akan menimbulkan kematian ya. Dan juga pada kondisi infeksi sekunder bisa terjadi pada umumnya pada minggu ketiga ya. Sehingga kalau kita katakan bahwa kapan sebaiknya kita mulai mengawasi ya pasien-pasien dengan COVID, justru mulai hari kelima ini yang kita harus awasi ya. Kita harus hitung harinya benar menjelang masuk di minggu kedua bahwa seseorang ini akan menjadi berat atau tidak ya. Walaupun kita memang tahu bahwa berbagai prediktor kita sudah tahu bahwa orang-orang yang memiliki komorbid, orang-orang yang usia lanjut, orang-orang yang memiliki kerentanan tertentu ini akan masuk ke kondisi yang lebih berat ya. Nah, ini yang kita harus deteksi dan kita monitor apakah COVID ini akan berjalan ringan atau masuk ke dalam kondisi yang progresif. Nah, salah satu kondisi progresif ini karena memang COVID ini bisa menginfeksi paru dan menimbulkan kerusakan pada alveol. Di samping itu juga menimbulkan trombus ya, yang menimbulkan gejala-gejala penyumbatan pada pembuluh darah yang kita sebut dengan DIC. Jadi kedua proses ini yang menimbulkan kondisi COVID yang berat, yaitu kondisi ARDS dan perburukan. Ya. Jadi kita kenal apa yang disebut dengan cytokine storm, di mana kondisi COVID ini menginfeksi paru menjadi begitu progresif dan akhirnya terjadi penutupan daripada oksigenisasi, pertukaran oksigen di paru yang menjadi kondisi yang sangat berat. Di samping pada paru, tentu saja COVID juga memiliki reseptor S2 di berbagai organ, misalnya pada kulit, pada jantung, pada sistem endokrin, pada sistem cerna, dan lain-lain. Nah, ini yang menimbulkan gejala ekstrapulmonal daripada COVID. Ya. Sehingga seringkali kita terkecoh bahwa COVID ini datang dengan berbagai gejala lain di luar daripada paru. Ya. Yang kita harus waspadai. Kalau dari sisi populasi, ya umumnya COVID yang ringan itu mencapai angka 80% kurang lebih. Dan hanya 20% yang masuk dalam kondisi berat dan kritis. Ya. Nah, kalau kita lihat bahwa pada kondisi ketika seseorang masuk dalam kondisi kritis, itu angka kematiannya meningkat mencapai angka 50%. Ya. Tetapi pada kondisi yang ringan, ya itu hanya kurang lebih kondisi ringan dan sedang hanya sekitar 2,3%. Nah, ini adalah faktor-faktor risiko yang mesti kita kenali. Pertama adalah usia lanjut, penyakit kronik, ya, yaitu kita tahu penyakit jantung, diabetes, penyakit paru kronik, kemudian hipertensi, dan juga penyakit ginjal kronik serta keganasan serta pasien-pasien dengan imunokompromis. Ini adalah kelompok-kelompok yang memiliki risiko paling tinggi.
Jadi kalau kita lihat ya, ini adalah faktor risiko, usia tua, ya, komorbiditas, severitas, gangguan multi organ dan infeksi sekunder. Ini juga kita lihat di Amerika bahwa kematian terutama disebabkan oleh kegagalan pernapasan, oleh karena kegagalan kardiorespirasi dan juga infeksi sekunder. Ya. Nah, jadi bagaimana dalam kunci penanganan adalah sebenarnya dalam penanganan infeksi COVID ini adalah yang terpenting adalah melakukan diagnosis yang lebih awal. Karena seringkali khususnya pada Omikron ini kita menjadi seolah-olah merasakan bahwa Omikron ini lebih ringan, tapi sebenarnya tidak demikian ya, bahwa pada orang-orang tertentu tetap menjadi berat. Sehingga diagnosis awal ini perlu segera dilakukan. Kenapa diagnosis awal penting? Karena pemberian antivirus itu harus diberikan dengan segera. Ya. Pemberian antivirus baik itu favipiravir, molnupiravir hanya efektif apabila diberikan di bawah 5 hari. Seringkali keterlambatan diagnosis disebabkan karena seorang merasakan bahwa ini gejala ini ringan ya, karena ini minggu pertama. Kedua, bahwa pada kasus-kasus yang dengan umum tidak merasakan adanya demam atau hanya merasakan hanya seperti batuk pilek seperti flu biasa, dan ataupun pemeriksaan yang dilakukan misalnya pemeriksaan antigen itu negatif sehingga dianggap sebagai bukan COVID. Ya. Sehingga ketika pasien atau seorang datang kembali, ini akan masuk kembali dalam kondisi yang sudah berat. Ya. Dari sinilah ketika waktunya sudah terlewati, obat antivirus ini sudah menjadi tidak efektif. Ya. Nah, kedua, kita lakukan monitor. Di minggu kedua adalah fase di mana COVID akan progresif, sehingga menjelang minggu kedua kita harus melihat atau harus memonitor kondisi pasien. Kalau pasien dalam kondisi-kondisi yang berat, kita harus memberikan obat-obat antiinflamasi untuk mencegah perluasan daripada peradangan ataupun sitokin storm, memaintain oksigenisasi dan suportif. Baru kalau pasien perbaikan, ini akan dilakukan rehabilitasi. Pengobatan yang dilakukan ya kita harus perhatikan di minggu pertama itulah pemberian antivirus ya. Jangan memberikan obat-obat antiinflamasi pada kondisi awal seperti dexamethasone. Karena kalau dexamethasone diberikan terlalu awal, justru ini akan mengganggu clearance daripada virus ya. Antivirus diberikan lebih awal, tapi ketika masuk di minggu kedua dalam kondisi pasien yang lebih berat, di sini peran daripada obat-obat antiinflamasi seperti dexamethasone atau obat inflamasi lain yang kita gunakan. Ya, jadi kalau kita lihat antivirus ini digunakan seawal mungkin, ya kita memiliki favipiravir, molnupiravir, atau Paxlovid yang belum masuk ke Indonesia, random severe pasien yang dirawat di rawat inap. Dan untuk antiinflamasi kita menggunakan dexamethasone, dan satu lagi yang direkomendasikan oleh WHO adalah tocilizumab. Untuk antibiotik sebaiknya jangan digunakan kalau tidak ada infeksi sekunder. Ya. WHO sendiri tidak menganjurkan penggunaan antibiotik dan juga dari keputusan Menteri Kesehatan juga demikian. Kenapa? Karena penggunaan antibiotik akan menimbulkan seleksi daripada kuman. Ya. Nah, kalau seseorang ini sudah terkontaminasi dengan kuman yang resisten, justru ketika diberikan antibiotik, kuman-kuman resistennya akan tumbuh. Ya. Nah, sehingga di situ ketika seseorang masuk dalam kondisi berat, dilakukan tindakan medik akan menimbulkan infeksi dari kuman-kuman yang tidak resisten. Penggunaan asitromisin juga sebaiknya tidak diberikan karena secara evidence tidak memberikan hasil yang bermakna. Saya kembali kepada pandemik. Kalau kita melihat bahwa di dunia ini sudah terjadi berkali-kali pandemik sejak berabad-abad yang lalu. Sejak abad ke-20 ini kita menghadapi berbagai pandemik yang disebabkan oleh virus, ya, khususnya flu, ya, yang kita kenal pada 1918. Nah, setelah 2 tahun ya Spanish flu ini terjadi, kemudian kasusnya mulai menurun, terjadi kembali berbagai pandemi ya di dunia ini, misalnya seperti Asian flu tahun 1957, Hong Kong flu, bird flu dan seterusnya. Ini yang disebabkan karena sebenarnya kasus yang pertama itu turun, tetapi ketika ada reservoir daripada virus ini di dalam lingkungan, dan orang-orang yang sudah terinfeksi ini kembali menjadi rentan, terjadi kembali peningkatan kasus. Nah, ini pola ini sangat mungkin terjadi juga pada coronavirus. Ketika nanti mungkin tahun 2022 atau seterusnya kasus dari Omikron sudah turun, nah ketika masih ada di satu tempat terjadi kasus dalam jumlah kecil dan virus kembali bermutasi, ini kita akan mengalami kembali berbagai pandemi kembali ya dari tahun ke tahun. Nah, ini yang kita lihat polanya akan muncul seperti influenza ini yang bisa diprediksikan. Sehingga nanti
ini yang kita harus lihat, kita pelajari daripada flu yang terjadi. Memang tahun 1918 ya, ini Spanish flu ini meluas sekali ya, hampir seperti pandemi yang kita alami. Penderitanya juga mencapai angka 500 juta ya, di mana waktu itu populasi di dunia masih kecil ya, jadi menginfeksi kurang lebih 30% dari populasi di dunia. Memang saat itu kita belum memiliki upaya pencegahan, ya, kemudian antibiotik untuk menangani infeksi sekunder, sehingga kematiannya jadi sangat tinggi. Ya. Jadi hampir 50 juta orang meninggal karena Spanish flu. Ya. Nah, tapi dalam 2 tahun kemudian dia akan menurun kembali, ya, menurun kembali dan dia hilang. Ya. Tapi tidak hilang 100% karena muncul kembali berbagai pandemi-pandemi berikutnya di tahun-tahun mendatang. Pola yang terjadi pada pandemi 1918 juga seperti itu, seperti kita alami, bergelombang ya. Jadi ada 3 gelombang yang dialami di Inggris ya, meningkat juga. Ini disebabkan juga karena mutasi-mutasi yang terjadi. Sampai akhirnya mutasi itu melemah dan akhirnya virus tersebut hilang. Pembatasan juga berperan di sini bahwa ketika pembatasan ini terlambat dilakukan, kasus akan meningkat dengan cepat ya. Tetapi ketika pembatasan dilakukan dengan cepat, kasusnya akan melandai. Nah, ini yang terjadi juga yang kita dialami pada 1918. Memang terdapat perbedaan yang jelas bahwa antara COVID dan influenza ini jelas berbeda, bahwa influenza ini inkubasi lebih rendah waktunya, dan kemudian reproduksi jumlah daya penularan juga lebih rendah dibandingkan dengan COVID-19, dan juga influenza terutama menginfeksi pada anak-anak. Dan dari sisi mortalitas, kalau pada COVID adalah sebesar sekitar 3%, tapi pada influenza itu hanya berkisar pada 0,1%. Ya. Jadi Maaf, kalau lihat Dr. dari Peter. severitasnya, lihat dari mortalitasnya, ini akan lebih rendah. Influenza juga memiliki gejala yang lebih berbeda, karena terutama influenza ini menimbulkan gejala demam yang lebih tinggi dibandingkan dengan COVID. Ya. Di samping gejala-gejala respirasi, terutama pada COVID dialami, tapi gejala-gejala di ekstra pulmonal itu juga banyak dialami pada influenza. Mungkin sedikit lagi, Maaf. Dr. Andi. Ya, ya, ya. Jadi ini kalau kita lihat gelombang-gelombang yang terjadi, memang gelombang pada COVID ini berkali-kali, ini disebabkan karena perubahan daripada strain-nya, daripada alfa, beta, ya, kemudian delta, dan sekarang omikron ini juga menimbulkan gelombang-gelombang kembali. Jadi setiap dunia ini mengalami berbagai gelombang. Sebenarnya yang bisa menghentikan daripada pandemi ini adalah herd immunity. Ya. Kalau di dunia ini terjadi, suatu populasi sudah mengalami herd immunity, dan mutasi tidak terjadi kembali karena sudah dilakukan vaksinasi yang merata, nah inilah yang akan bisa menghentikan terjadinya ataupun berkelanjutannya dari pandemi. Kita tahu mutasi ini terjadi beribu-ribu kali, ya. Nah, mutasi ini tidak selalu melemahkan, memperkuat virus ya, tapi juga bisa melemahkan virus. Bahwa virus yang bisa melemahkan virus dari sisi transmisi maupun dari sisi severitas, ya. Jadi ada virus yang bisa melemahkan. Tapi chance untuk terjadinya mutasi ini sebenarnya sangat kecil ya. Nah, tapi ini mutasi ini akan diperbesar ketika suatu infeksi ini meluas dan terjadi sangat tinggi. Ya, kita lihat di sini mulai dari awal dari alfa, beta, delta, dan juga terakhir dengan omikron. Omikron memiliki mutasi yang sangat banyak ya, yaitu pada 30 tempat. Delta ini kita sudah alami pada gelombang kedua dengan kondisi yang lebih berat, tapi juga delta ini mengalami breakthrough dari sisi vaksinasi juga ya. Dan demikian juga pada Omikron. Ya. Omikron ini juga orang-orang yang sudah divaksinasi umumnya masih bisa terinfeksi, walaupun dengan gejala klinis yang lebih rendah dan mortalitas yang lebih rendah. Ini juga di penelitian di Afrika menunjukkan demikian, bahwa severitasnya daripada Omikron lebih rendah dibandingkan dengan Delta, ya, karena angka hospitalisasi dan kematiannya juga lebih rendah. Nah, ini mungkin kalau kita lihat nantinya ya pada akhir pandemi ini, mungkin banyak orang yang memprediksi ya mungkin ini akan menjadi suatu COVID yang musiman ya, yang kita akan alami setiap tahun atau setiap 2 tahun, maka setiap orang akan perlu divaksinasi, mungkin tidak hanya 2 kali, 3 kali, bahkan sampai 5 kali, 6 kali. Ini kita harus mengganti vaksin sejalan dengan perubahan ataupun mutasi daripada virus ya. Dan kita harus melakukan testing ya, mengecek, dan nanti dengan adanya obat-obat yang poten, ya, obat-obat yang efektif, mungkin nanti COVID ini hanya diobati di rumah, ya, tidak perlu dirawat, kita obati lebih awal dengan diagnosis yang lebih baik, cukup istirahat di rumah, ya, dengan diberikan obat virus, sehingga tidak mengalami progresivitas. Ya. Jadi kayak kita mengalami obat molnupiravir ini untuk orang yang dengan faktor risiko,
ini bisa menurunkan angka hospitalisasi dan progresivitas. Nah, di samping kekhawatiran kita mengenai COVID, tentu COVID ini juga menimbulkan berbagai opportunity ya. Jadi banyak kesempatan nanti pasca pandemi ini, semua bidang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Papdi, Dr. Sali, mungkin menjadi opportunity kita untuk mengembangkan kembali hal-hal yang bisa dilakukan pasca pandemi. Ya. Dan juga salah satu long COVID ini menjadi sesuatu yang masalah. Kita tahu ketika cukup banyak orang yang mengalami COVID, sekitar 10% pasien akan mengalami berbagai gejala dan kita harus siap menangani long COVID ini ketika pasca pandemi ini selesai. Mungkin di akhir slide saya. Nah, kita melihat bahwa apakah pandemi ini akan selesai ataukah ini akan berlanjut terus menjadi pandemi-pandemi berikutnya. Yang jelas kita harus mempercepat herd immunity ya, dengan melakukan vaksinasi yang merata dan menyeluruh. Di samping itu kita cegah transmisi dengan melakukan perilaku new normal. Jadi mungkin 5M ini akan tetap kita lakukan dan kita jaga untuk bisa mengakhiri pandemi ini. Ya, saya kira demikian Dr. Andi, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Mudah-mudahan apa yang bisa disampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.